Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat malam juga. Biasanya kita semuanya kalau merakit pemancar pengen mempunyai ya, booster yang sangat besar. Ya, misalnya 70 watt, misalnya 100 watt, 300 watt dan seterusnya. Mungkin rekan-rekan tidak aneh ya pernah melihat transistor 2782. Dan teman-teman mungkin sudah biasa merakit pemancar dengan transistor ini. Namun ada juga teman-teman yang memang masih penasaran ya bagaimana sih caranya merakit transistor ya 2782 ini digunakan untuk booster ya. Jadi rangkaiannya bagaimana rangkaiannya. Nanti akan sedikit kita bahas agar semuanya bisa memahami tegangannya berapa sih sebenarnya. Nah, nanti sedikit kita bahas. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja ya. Kita lihat untuk berikutnya, yaitu kita lihat datasheetnya. Ya, sini ada datasheet untuk ya. Ini ada data C2782. Biasa ditulis dengan 2SC2782. Untuk teman-teman semuanya, ya ini nanti akan dicoba atau diperlihatkan rangkaian pada frekuensi tinggi yaitu 175 MHz. Kita perhatikan di sini standar untuk output power untuk transistor 2782 adalah 80 watt. Ya. Ini 80 watt. Ini minimal. Untuk 80 watt ini kalau di frekuensi 175 MHz itu VCC-nya adalah 12,5 volt. Dikasih input 18 watt. Nah, itu adalah standar ya, standarnya. Baik. Untuk berikutnya kita lihat lagi. Nah, di sini untuk ukuran di sini ya. Untuk ukuran transistornya saya beritahukan sekalian ya. Di sini sudah ada ukurannya sendiri ya. Kemudian sudah ada tanda ini angka 5, angka 6, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ya. 1 emitor ya, 2 emitor, 3 basis. Nah, ini basis. Jadi kalau ada tulisannya 2SC 2782 di sini menghadap kita, maka dari bawahnya adalah basis. Ya, basis. Kemudian yang paling atas kanan adalah nomor 6, berarti di sini adalah kolektor. Yang nomor lainnya adalah berarti apa? Sebagai emitor. Oke, itu untuk penjelasan sedikit ya. Intinya yang paling kita harapkan kita tahu outputnya berapa ya, tegangannya berapa, inputnya berapa, bisa menghasilkan 8 watt. Oke, untuk berikutnya kita lihat ya. Ada beberapa data di sini ya. Termasuk di sini ya tegangan antara basis dan kolektor VCBU-nya adalah 36 volt. Ratingnya unitnya volt di sini. Tapi di sini hanya tegangan maksimalnya ya di sini ya, maksimumnya. Kemudian untuk kolektor current atau arus kolektornya 20 ampere. Jadi kalau mau lebih 20 ampere maka tidak direkomendasikan ya, begitu. Dan seterusnya kita lihat lagi di bagian bawah. Nah, di sini. Di sini juga ada untuk output powernya, power gain-nya di sini sudah dijelaskan tadi 12,5, inputnya 18 watt ya.
Itu. Ini penting, ini bagi kita sangat penting sekali ya. Termasuk kita harus mengetahui di sini ada kolektor output kapasitor. Berapa kapasitor yang dipasang? 320 pm. Ya, 320 pm. Kita teruskan lagi ya. Teruskan lagi. Yang penting-penting kita bahas di sini ya, sehingga nanti kita semuanya memahami ya. Memahami. Baik, di sini ada sedikit yang perlu kita jelaskan ya, sehingga nanti semuanya paham. Oke, satu persatu akan kita lihat. Ini adalah sirkuit ya, tes sirkuit. Pastikan untuk inputnya adalah 50 ohm ya. Ingat seperti kita bahas kemarin ya, untuk input sudah kita bahas kemarin pada C1971. Inputnya di sini adalah langsung masuk menuju C ya. Setelah C1 nanti di ground dengan C2 ya. Perhatikan untuk nilai C1 nya sampai C4 ini adalah 20 pf. Nah ini kalau pada frekuensi 175. Tetapi kalau kita ingin ya mencoba pada frekuensi FM, mestinya ininya kita modifikasi, kita atur ya antara 20 sampai dengan 30 pf. Ya, lanjut ke L1 ya, perhatikan L1 L3. Di sini L1 L3. Ya, L1 di depan sini ini adalah 1,5 mm. Jadi diameter kawatnya adalah 1,5 mm. Ya. Perhatikan. Ya, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Ya. Klik subscribe dulu agar nanti kalau saya ngupload untuk video-video berikutnya ya, teman-teman semuanya bisa melihat ya. Bagi yang sudah subscribe bisa ditunjukkan screenshotnya, kirim ke saya. Kalau butuh kertas rangkaian seperti ini ya, bisa WA di nomor saya 0815 4245 4241 ya. Tunjukkan screenshotnya, kemudian nanti akan saya kirim ya kertas kalau butuh kertasnya seperti ini dari atas sampai bawah ini ya. Nanti bisa digunakan untuk pedoman membuat pemancar radio. Lanjutkan, jangan lupa ya klik subscribe. Setelah L1 ya, di sini kawat tadi 1,5 mili ya, ada 10 ya, 10 dan ini 1. Di sini apa 10? Di sini 10 itu adalah jaraknya di sini. Ya, kalau lingkarannya cukup satu saja, satu lingkaran saja cukup ini ya. Cukup satu lingkaran saja sebenarnya, tapi kalau kita pengen buat yang lebih ya tidak masalah, tapi ini dibuat biasanya kalau kita buat aja ya satu lingkaran ya, kurang lebih 1 cm 10 mili. Kemudian untuk RFC ya, RFC itu ini 1 mm kawatnya. Enable coated copper wire 61D 10T. Saya sarankan untuk membuat RFC ini dibuat saja dari resistor, dililit yang kawatnya itu lebih kecil lagi 0,4 saja, dililit sampai R-nya penuh. Kemudian di sini dimasukkan Veribit ya. Ya, Veribit agar lebih bagus sinyalnya. Nah, di sini setelah masuk sini maka kemudian kita groundkan dengan C5 ya, yaitu 156 picofarad. Ini bisa kita menggunakan 39 pf kalikan 4 keramik kondensor. Kenapa kita gunakan 39 pf? Karena kalau kita paralel 4 itu, kalau di sini inputnya 18 volt, otomatis kan tidak begitu panas C-nya. Tapi kalau hanya 1 C-nya maka akan panas. Kemudian masuk ya ke 2782, kolektornya ya nanti di ground dulu ya pakai C6. Berapa itu? Yaitu
boleh menggunakan 33 PF kali 4 yang model keramik yang bagus, atau langsung 132 picofarad. Ya, ingat ini keramik kondensor atau kondensor ya, atau kapasitor yang keramik. Setelah kita groundkan, ya, perhatikan ini C ini biasanya panas, ya, biasanya panas, bisa Bapak Ibu gunakan, ya, itu yang C model bagus, harus bagus, kalau nggak bagus nanti sini akan terbakar. Oke, lanjut setelah itu, ya, kolektor ini dikasih tegangan yang tadi sudah saya sampaikan di atas tadi, ya. Tegangannya kita kan sudah lihat itu, ada tegangan berapa tadi? 12,5 di sini ya. Ini 12,5 volt. Ya, coba saja 12 volt, juga tidak masalah. Baik, untuk berikutnya setelah itu, ya, dari tegangan ini juga nanti tolong dikasih C7 C8. Nah, berapa nilai C7 C8 di sini? Di sinilah 0,1 mikro. Ya, 0,01 mikro dan 10 mikrofarad. Taruh di sini. Ini 0,01 mikro itu yang keramik, ya. Yang keramik, pakai yang keramik. Ini juga pakai yang keramik. Ya. Tapi ini pakai keramik, ini jangan pakai keramik. Ya, ini pakai yang elko untuk yang C8, sorry ya, pakai yang elko. Kemudian ini masuk L2. L2 itu 2 lilit. Ini biasanya kita kasih lebih, tidaknya 2 lilit ya. Biasanya di sini kita kasih 5 lilit. Ya, untuk L2. Ya, kita kasih 5 lilit. L2 ini kita kasih 5 lilit. Kemudian untuk berikutnya yaitu ini L3. Ya, L3 sama di situ kita lihat yaitu 1,5 mili, sama lekung 1 aja begitu. Dan lagi C3 seperti data di atas 20 PF sampai maksimal ya, minimal ya. Dan C4-nya sekarang 20. Maka saat dibuat aja sini sekitar berapa? 47 PF. Bisa kalau FM atau lebih sampai 68 PF. Di sini dibuat juga sama 100 PF ya, kurang lebih. Itu mungkin sekilas tentang rangkaian boosternya ya. Rangkaian boosternya. Sekarang kita lihat yang berikutnya lagi. Bisa kita lihat ya. Oke, kita atur dulu sebentar. Biar pas. Bisa kita lihat untuk output ya, output. Bisakah itu 100? Nah, ini kalau untuk output dan inputnya ternyata bisa sampai lebih. Ini kalau 18 watt di sini ya sekitar 15 watt sekitar 80. Ini untuk frekuensinya kalau semakin turun misal di sini 150 ya, di sini untuk 18 watt itu bisa sampai 90 kurang lebih. Kalau di sini sama juga power output 80 kalau ini hubungannya dengan apa? Dengan VCC. Kalau kita kasih 12,5 ya, 12,5, maka dengan itu 12,5 itu untuk input di sini 18 watt ya. Ini akan menghasilkan 90. Jadi kalau ini hubungannya dengan apa? Frekuensi. Jadi output dengan frekuensi. Kalau ini hubungannya output dengan power input. Ya, power input. Nah, itu mungkin nanti bisa dipahami ya. Bisa dibaca antara power input, output bisa dibaca. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita kasih input yang besar 18 watt, kemudian tegangannya juga 14 volt, ini mampu sampai 14 volt sebenarnya. Nanti bisa sampai dayanya 100-an. Ya. Bisa sampai 100 lebih. Ya, 100 lebih. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Semoga semuanya memahami.